Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya dengan channel saya nih, Hernandi Official ya. Mohon maaf nih, sudah lama saya tidak menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kita semua nih. Dan alhamdulillah hari ini saya akan coba untuk sharing banyak yang tanya ini ya. Dengan saya kasih judul aja lah ya, siapkah kita menghadapi pensiun? Nah, ini menarik ya menurut saya. Kenapa? Karena saya melihat banyak melihat fenomena dari uh, ya orang lain ya, pengalaman dari orang lain saya banyak melihat gitu ya, bahwa pada saat menghadapi masa pensiun, nah banyak yang ya mohon maaf ya, tanda kutip belum siap gitu ya. Belum siap. Aduh, Pak R, saya nih setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi udah mau pensiun nih gitu ya. Nanti saya nggak akan punya pendapatan gitu ya. Nah, mohon tipsnya bagaimana gitu ya. Nah, memang kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, ya mohon maaf, sebetulnya sih menurut saya sih udah terlambat ya. Udah terlambat gitu. Kenapa? Karena dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah pensiun, saya melihat beberapa orang gitu kan ya, yang saya jadikan sebagai sampel gitu. Misalnya saya pernah punya temen yang pada saat setelah pensiun mendapatkan uang besar ya, seperti besar gitu ya. Mereka mendapatkan ada yang 300 juta, ada yang 500 juta gitu kan ya. Kemudian mereka mencoba untuk beli kendaraan untuk nge-grab ya, ada temen yang nge-grab gitu ya. Nah, kemudian di masa pandemi saat ini akhirnya ya kesulitan akhirnya ya, sehingga mobilnya dijual lagi gitu ya. Nah, itu salah satu contoh lah ya gitu. Kemudian ada juga yang memang belum siap sama sekali ya menghadapi masa pensiun itu, karena belum punya apa-apa gitu ya. Nah, dianggapnya bahwa kalau mendapatkan uang pensiun ini kita bisa digunakan untuk berbisnis, itu menurut saya salah lah menurut saya ya gitu. Kenapa? Karena bisnis itu harus dimulai dari sekarang ya, dari masa-masa kita masih kuat gitu. Jadi masa pensiun itu betul-betul harus kita gunakan untuk apa ya? Ya untuk santai-santai ya gitu, untuk santai-santai di masa tua itu gitu ya. Kita tidak tergantung kepada anak kita gitu ya, kita tidak tergantung ke siapapun, kita harus siap gitu ya. Nah, dari berangkat dari sana, maka saya akan kasih tips buat teman-teman semua gitu kan, termasuk untuk diri saya sendiri ya gitu. Yang pertama adalah siapkan mental ya. Itu yang pertama, siapkan mental. Suatu saat kita akan ada masa pensiun. Misalnya kalau yang bekerja, misalnya usia pensiun 58 atau 60 lah ya, kita rata-ratakan supaya gampang gitu kita ngitungnya nanti gitu, 60 lah kita udah pensiun gitu kan. Kemudian untuk para pebisnis misalnya yang bekerja, yang berwirausaha sebagai entrepreneur gitu, ya mungkin di usia 65 lah ya gitu kan, kita harus estafetkan kepada orang lain, mungkin ke anak kita gitu ya, atau kepada penerus kita nanti siapa yang akan kita tunjuk untuk meneruskan usaha kita gitu ya. Jadi jangan berpikir kita memulai mencari uang di bisnis nanti pada saat setelah pensiun karena kita mendapatkan uang pesangon gitu, itu wrong, salah besar gitu ya. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Itu yang pertama, harus siapkan mental, harus disiapkan pikiran bahwa kita nih akan pensiun gitu ya. Akan ada lelahnya, akan ada capeknya, tenaga kita tuh akan ada kurangnya gitu ya. Baik bekerja ataupun di dalam berbisnis. Jadi jangan ngerasa bahwa karena sekarang kita lagi banyak uang misalnya ya, kemudian kita maaf kalau yang lagi bekerja misalnya lagi menduduki jabatan direktur misalnya gitu. Itu harus diingat bahwa suatu saat kita harus siap mental karena akan ada pensiun. Nah, itu ya, harus mulai dari awal. Persiapan pensiun itu tidak bisa nanti tinggal 2-3 tahun lagi baru persiapan mental gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
persiapkan masa pensiun itu ya, kalau laki-laki itu dari mulai usia 40 tahun. Nah, bagi teman-teman sekarang yang usianya udah 40 tahun gitu ya, ini pas ini kan ya, pas ini. Anda harus sudah mulai mempersiapkan masa pensiun Anda di usia 40 tahun. Pak, kalau saya 50 tahun nggak apa-apa, silahkan. Kita siapkan sama-sama, nanti kita hitung sama-sama gitu kan ya. Berapa persiapan kita nanti kalau kita usianya 50 tahun, kemudian masa pensiun kita di 60 tahun misalnya gitu kan ya. Nah, kalau perempuan saya kasih batasan dari mulai usia 30 tahun. Ya, jadi di usia 30 tahun itu harus sudah mulai mempersiapkan bahwa saya nanti usia 60 tahun harus pensiun. Jadi punya waktu 30 tahun. Kalau laki-laki 40 tahun. Jadi mempersiapkan waktunya 20 tahun gitu kan. Nah, apa yang harus disiapkan oleh kita gitu. Nah, yang ketiga ini ya, yang paling menariknya yang ketiga ini ya. Saya punya tips untuk kita semua ya. Anda mencoba harus apa ya? Harus memaksakan lah ya, harus memaksakan Anda bisa menabung emas batangan. Itu yang pertama ya. Jadi Anda harus mulai investasi untuk masa pensiun itu. Yang pertama adalah investasi di emas batangan. Berapa nih Pak Her, kan saya gajinya nggak besar lah, gajinya hanya 2 juta, hanya 3 juta gitu ya, mungkin 4-5 juta gitu ya. Nah, saya sarankan minimal 1 gram 1 bulan. Jadi Anda beli emas batangan, sekali lagi emas batangan ya, jangan emas cincin, kalung, gelang gitu kan. Saya tidak menyarankan itu gitu ya. Yang saya sarankan adalah Anda beli emas batangan minimal 1 gram 1 gram minimal ya. Kalau sekarang saya ambil harga rata-rata aja lah ya, supaya mudah gitu nanti ngitungnya, karena ini ada perhitungan nanti. 1 gramnya 1 juta lah ya, 1 gramnya 1 juta misalnya. Maka setiap bulan kita menabung emas 1 gram. Nah, kalau Pak, kalau misalnya saya bisa 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram lebih baik. Ada yang bisa menabung sampai 10 gram 1 bulan, itu very good. Luar biasa gitu kan, salut saya gitu. Tapi minimal, nah, supaya ini umum bisa gitu kan ya, yang gajinya belum mencapai angka yang cukup gitu kan, 1 gram lah ya, 1 juta. Nah, berarti kalau Anda menabung 1 gram emas 1 bulan, maka Anda hitung 1 tahun berapa? 12 gram. 10 tahun berarti 120 gram. Ya, 10 tahun gitu kan ya. Kalau 20 tahun berarti 240 gram. Setelah 20 tahun. Ini saya asumsikan laki-laki aja ya, biar gampang mudahnya gitu kan. Jadi kalau laki-laki usia 40 tahun, maka harus sudah mulai bisa menabung 1 gram per bulan. Ya, 1 gram per bulan. Sehingga nanti dalam 1 tahun kita bisa punya 12 gram. 10 tahun punya 120 gram. Nah, kalau 20 tahun kali 2 berarti 240 gram. Nah, hitungannya gini, hitungannya. Anda hitung sekarang aja deh, harga sekarang aja. Kalau Anda hitung harga sekarang, Anda punya emas 240 gram, maka Anda punya uang setara dengan berapa? Tinggal hitung aja, 240 gram dikalikan 1 juta lah ya. Kita ambil mudah dulu ya. Nggak usah pas-pas lah gitu, ambil mudah 1 juta. Berarti saat ini, nah, kalau hitungan saat ini kita punya uang sebesar 240 juta sekarang. Oke, paham ya? Bisa 240 juta hitungan sekarang gitu. Nah, sekarang Anda bayangkan, kita bayangkan 20 tahun ke depan, kira-kira harga emasnya berapa? Nah, ya. Saya sempat 2 tahun yang lalu beli emas masih 460 ribu ya, mungkin baru 2 tahun sekarang udah luar biasa, harga emas cepat banget naiknya. Taruhlah setelah 10 tahun misalnya naik berapa ya misalnya ya,
Ya ini andai-andai aja ya, karena kita nggak tahu gitu kan berapa gitu. Ya kalau kita berandai-andai misalnya 10 tahun naik 5 kali lipat aja. 5 kali lipat. Berarti yang tadinya 1 juta menjadi 5 juta. Wah. Kalau 10 tahun naik 5 kali, berarti 20 tahun naik berapa kali? 10 kali. 10 kali lipat. Iya kan? Andai-andai, ini berandai-andai ya. Karena apa? Karena saya optimis harga emas itu nggak pernah turun. Saya waktu kecil dulu harga emas masih 12.000 gitu kan ya. Sekarang udah jutaan gitu ya. Nah, mungkin pada saat nanti kita tua di usia 60 tahun misalnya gitu kan ya. Sekarang misalnya Anda usia 40 tahun, setelah 60 tahun taruhlah 10 kali lipat lah. Naik misalnya. Kira-kira berapa uang yang bisa Anda kumpulkan nanti di usia 60 tahun? Coba hitung. Berarti kalau kita bisa mengumpulkan 1 gram 1 bulan, 20 tahun tadi sudah dihitung kita punya 240 gram. 1 juta naik 10 kali lipat, berarti harganya berapa? 10 juta. 10 juta. Nah, kalau 10 juta kali 240 berapa? Ini kaget kita ini nanti ya kan. Kemungkinan ya kalau itu naiknya betul 10 kali lipat, saya berharap 10 kali lipat gitu, betul naik gitu. Anda bisa bayangkan Anda punya uang berapa? 2,4 miliar. Iya kan? 2,4 miliar. Kaget kita itu pasti ya. Coba kalau Anda simpen di bank. Kalau Anda simpen dalam bentuk uang, Anda nabung 1 juta sebulan. Nabung 1 juta sebulan, kemudian bulan kedua 2 juta dan seterusnya, maka yang Anda dapat adalah ya nggak akan jauh dari 250 juta. Paling bunganya 10 juta lah, taruhlah 20 tahun ya, walaupun belum tentu sih menurut saya, mustahil gitu kan ya. Kita nabung itu bunganya sangat-sangat kecil gitu. Jadi yang paling bagus itu ya investasi di emas, jangan di uang. Jadi kalau Anda sekarang yang punya uang banyak, misalnya aduh alhamdulillah nih Pak saya punya uang 10 juta gitu kan, cukuplah untuk makan sebulan, nanti saya bisalah dengan 2 juta saya masih bisa makan misalnya gitu. Yang 8 jutanya beliin ya, bulan depan misalnya punya uang lagi, beliin emas lagi, beliin emas lagi. Saya hitung tadi hanya 1 juta per bulan. Kalau kenaikannya 10 kali lipat, bisa kita punya uang di usia 60 tahun 2,4 miliar. Pak nggak mungkin lah misalnya 10 kali. Oke 5 kali lah misalnya, 5 kali lipat naik. Kalau 5 kali lipat berarti jadi berapa uang kita? Kalau diuangkan ya, emas kita tetap 240 gram. Tetapi kalau kita jual, maka dalam bentuk uang kita punya uang 1,2 miliar. Wow. Gede nggak? Ya mudah-mudahan masih besar ya nanti gitu kan ya. Tapi kalau kita nyimpen uang nggak ada artinya kalau nyimpen uang. Ya, jadi sebaiknya Anda yang punya uang jangan simpen dalam bentuk uang lah ya. Yang penting cukup untuk 2-3 bulan ke depan nih, uang kita cukup untuk makan, ya udah segitu aja ya. Sisanya investasikan dalam bentuk emas batangan. Sekali lagi emas batangan ya. Biasanya orang saat ini beli di Antam misalnya ya, atau di toko-toko emas juga banyak ya, toko-toko emas batangan, jangan lupa yang ada sertifikatnya gitu ya. Nah, saya pun kaget ya setelah saya hitung gitu kan. Oh, saya kebetulan usia 50 ya, 50 tahun gitu kan. Berarti taruhlah target saya usia 60 lah ya. Misalnya usia 60 pensiun misalnya gitu. Atau kalau karena saya kebetulan dosen ngajar di usia 65 lah ya. Masih punya waktu 15 tahun untuk berinvestasi gitu kan ya. Silakan, kalau yang bisa bulan 1 gram ya silahkan 1 gram. Kalau yang bisa 2, 3, 5, nah apalagi yang sudah bisa 5 gram, apalagi yang bisa 10 gram dalam 1 bulan, Anda bisa hitung berapa gitu kan. Jauh lebih baik dibanding kita mengharapkan dana pensiun dari tempat kita bekerja ya, atau dibanding dengan kita mengharapkan dari usaha kita nanti setelah usia 60.
Karena pada saat kita usia 60 yang entrepreneur misalnya pengusaha, kita akan berbagi. Akan berbagi dengan siapa? Yang penerus kita dong. Ya, saat ini misalnya penghasilan kita full untuk kita, gitu kan. Tapi untuk nanti setelah kita pensiun nanti, misalnya sudah kita pensiun, diteruskan misalnya sama anak kita misalnya ya gitu, maka ya akan berbagi dong ininya apa marginnya ya, akan berbagi anak berapa persen, kita berapa persen gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap dari sana gitu ya. Tetap kita harus punya sendiri gitu. Nah kalau sudah seperti itu ya insya Allah lah mental kita akan siap menghadapi masa pensiun kita. Nah yang kedua, ada yang kedua lagi ya. Ini untuk yang sudah levelnya udah menengah ke atas ya. Mohon maaf nih, bukan mengecilkan teman-teman tadi yang nabungnya 1 gram misalnya. Nggak apa-apa, silakan. Masih mampu 1 gram, 1 gram. Nggak ada masalah ya. Cuma saya target 1 gram, jangan kurang dari 1 gram ya. Kemudian bagi yang levelnya udah menengah ke bawah, gajinya udah gede misalnya ya, atau pengusaha yang memang penghasilannya juga udah cukup gitu, maka saya sarankan Anda beli properti 1 tahun 1 properti. 1 tahun 1 properti ini gimana cara belinya ya gitu kan. Nah, bisa nggak kita dengan cara ngutang ke bank? Jangan ya, kalau ngutang ke bank buat apa gitu kan. Misalnya KPR lagi 15 tahun lagi ya, kapan kita menikmati masa pensiunnya ya kan. Kita harus beli dengan cara cash. Wah gimana nih Pak, saya bisa beli properti tiap tahun 1 kan mahal-mahal. Nah, Anda berpikirnya adalah beli properti yang mahal. Anda coba beli tanah ya, atau misalnya rumah yang harganya murah. Murah itu adanya di mana? Jangan di klaster 1, jangan di klaster 2. Atau jangan di ring 1, jangan di ring 2. Kita beli di ring 3 gitu. Misalnya yang pesawah-pesawah seperti ini ya. Maaf nih ya. Misalnya nih saya posisi kebetulan lagi di perkampungan ya gitu ya, jadi Anda beli aja di daerah-daerah kita gitu kan ya, di kampung-kampung kita misalnya, atau di tempat kita misalnya, tapi jangan di ring 1 ring 2. Anda mulai membelinya di ring 3 saya sarankan gitu kan ya. Ada tanah yang harga 15 juta gitu ya, yang harga tanah 25 juta ada. Anda jangan berpikir tanah di kota, kalau tanah di kota per meternya aja udah 5 juta, udah 7 juta gitu ya. Bahkan yang paling murah di ring 2 aja, misalnya di tempat saya ya, di wilayah Cimahi itu ring 2 itu udah 2,5 juta per meter. Ring 1 udah 5 sampai 7 juta gitu kan, nggak berat kalau kayak begitu kan ya. Maka kita bergeser ke ring 3 gitu. Ya, pokoknya 1 tahun belilah ya, beli tanah aja. Kalau nggak tanah, rumah. Tapi rumah yang memang harganya murah. Biasanya banyak yang orang yang lagi butuh duit banget gitu kan ya, maka kita nabung itu. Misalnya Anda punya reward, misalnya maaf nih ya, Anda punya reward tiap, atau apa ya namanya, kalau di tempat kerja saya namanya reward ya gitu. Tapi kalau di tempat kerja yang lain biasanya jasprod atau jasa produksi misalnya, atau apalah namanya lah ya gitu kan. Yang penting biasanya setiap tahun kalau kita kerja itu kita akan mendapatkan uang yang seperti itu gitu kan. Ya, alhamdulillah ya. Itu belikan apa? Belikan properti aja. Ya. Belikan properti. Anda akan kaget nanti setelah usia kita di 60, kalau yang sekarang usianya 40 tahun, nanti Anda jual lagi di usia 60 tahun, coba Anda bayangkan. Jadi kalau yang 1 tahun kita beli 1 properti, yang murah-murah aja ya, yang murah-murah aja, maka selama 20 tahun maka kita akan punya 20 properti. Maka pada saat kita di usia 60 ya nikmati aja masa pensiun Anda nanti ya. Jual misalnya 1 properti ya gitu. Udah nggak usah berpikir bahwa aduh saya repotin anak, karena anak kita pun nanti kan sudah punya keluarga. Nggak mungkin lah kita ganggu-ganggu terus, kita minta-minta sama anak gitu kan. Loh Pak, ada yang nanya ke saya, Pak kan anak itu dididik sama kita Pak, berarti nanti pada saatnya anak yang ngurus kita gitu kan ya. Ya mending kalau anak mau ngurus kita, nah, kalau anak enggak gimana? Ya kan? Anak juga, tolong, anak itu adalah tugas kita membesarkan mereka. Perkara mereka misalnya mau mengurus kita, mereka mau
mungkin tidak mengurus kita secara penuh ya, misalnya gitu kan, ya kita nggak usah galau gitu ya, nggak usah galau. Kita harus tetap mandiri di usia pensiun. Kita tetap harus punya mental mandiri ya, harus punya mental mandiri. Kalau kita dikaruniai anak soleh nanti ya, kita berharap lah anak kita, tentu kita berdoa menjadi anak yang soleh tentunya ya. Jadi anak kita nanti misalnya memberikan yang terbaik buat kita sebagai orang tua ya, masih bisa nganter-nganter kita, masih kita memberikan hidup yang layak kepada kita, itulah anugerah buat kita. Kita bersyukur. Coba kalau tidak gimana? Mengeluh ya kan, sakit nanti kan kalau banyak mengeluh gitu. Oke, itu saya kira sharing lah ya, karena banyak teman-teman juga yang minta, Pak Her tolonglah sharingnya di upload aja di YouTube biar saya juga bisa nonton katanya ya gitu. Oke, saya akan coba membuat konten ya. Jadi saya semangat lagi nih hari ini, insya Allah di ke depan nanti kita akan buat konten-konten yang lain ya. Jadi saya mohon maaf kemarin saya tidak banyak memberikan atau membuat konten-konten, karena memang lagi ada hal yang saya kerjakan, saya butuh fokus banget gitu kan ya di sana. Nanti juga akan saya sharekan ke teman-teman yang lain gitu ya, apa yang sedang kita kerjakan kemarin, dan saya yakin akan bisa bermanfaat juga buat teman-teman khususnya yang sedang mencari rumah ya gitu. Nanti kita share lagi ya di waktu-waktu yang lain ke depan. Terima kasih. Mudah-mudahan sharing hari ini bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya buat teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi kita harus siapkan masa pensiun kita mulai dari hari ini ya, jangan nunggu hari besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.